Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini di Mahkamah Konstitusi ya, dan di berbagai lembaga pengadilan sering terdengar kalimat yang mulia yang ditujukan kepada para hakim karena memang memiliki kedudukan yang strategis. Ketika dicek di kitab perundang-undangan, dalam kitab berbagai peraturan dan sebagainya, ternyata tidak dijumpai suatu ketetapan bahwa wajib menyebutkan yang mulia itu, tidak ada yang mewajibkannya. Jadi hanya merupakan suatu kebiasaan atau budaya. Nah, memang dunia ini kan panggung sandiwara. Jadi bisa terjadi orang-orang yang hina itu dimuliakan, atau sebaliknya orang yang mulia itu dihinakan, karena memang panggung sandiwara. Lalu bagaimana menurut Islam? Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang sahih dijumpai ya bahwa yang mulia itu sangat banyak. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik adalah Al-Majid, Allah Maha Mulia. Ya, kemudian ada juga Azizul Hakim dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah di dalam surat At-Takwir ayat 19, Allah menjelaskan bahwa ada kalimat Rasulun Karim. Ternyata yang dimaksud Rasul Karim adalah malaikat Jibril. Ya tentu dengan para malaikat yang lainnya. Kemudian pada surat yang lain, surat misalnya surat Al-Haqqah ayat 40, Allah menjelaskan kalimat Rasulun Karim. Ya, utusan yang mulia. Ternyata yang ditujukan adalah Nabi Muhammad SAW. Tentu konteksnya adalah semua para nabi. Ya, jadi yang mulia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua, para malaikat, yang ketiga para nabi, yang keempat adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ya, innahu Quranul Karim. Sudah di Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Ya, itu. Jadi yang keempat yang mulia itu adalah Al-Quran. Dan yang kelima, malam turunnya Al-Quran itu disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam itu sangat mulia karena malam itu turun kitab yang membawa kepada kemuliaan, yaitu Al-Quran. Yang berikutnya yang mulia itu siapa? Yang mulia itu adalah kalau tempat yang paling mulia atau tempat yang dimuliakan adalah surga. Yang kedua, masjid, tempat yang dimuliakan oleh Allah, para malaikat, para nabi, dan orang-orang beriman. Dan tentu juga majelis-majelis, tempat untuk mengkaji Quran Sunnah. Ini tempat yang mulia adalah surga, masjid, dan berbagai tempat yang dipakai untuk mengkaji Quran Sunnah. Kedudukan yang mulia, yaitu para nabi dan para penerusnya, para alim ulama, ustadz, mubaligh. Ini kedudukan yang mulia. Kalau para sahabat Nabi mendapat gelar radhiyallahu an, Allah ridho pada mereka. Karena para sahabat Nabi itu adalah orang yang hidupnya Qurani. Ya, itulah yang mulia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, para nabi, ya, kemudian Al-Quran, malam turunnya Al-Quran, ya, kemudian juga tempat yang paling dimuliakan adalah surga, ya, dan masjid, ya, masjid, tempat yang dimuliakan adalah surga dan masjid, dan berbagai tempat yang dipakai untuk mengkaji Quran Sunnah dan mengamalkannya. Yang berikutnya adalah orang
orang yang paling dimuliakan, orang yang paling mulia itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, Allah menjelaskan itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bahwa orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling mulia di antara kami? Rasulullah menjawab, orang yang bertakwa. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan apa yang paling mulia? Kegiatan yang paling mulia itu adalah mengkaji Quran Sunnah, ya, mengkaji, ya, mempelajari. Bahkan orang yang mengaji Quran Sunnah dengan sungguh-sungguh itu adalah akan dimudahkan untuk masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ila jannah. Dalam hadis yang lain dikatakan khairukum man talamal Quran walama. Sebaik-baik kamu, semulia-mulia kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah pihak-pihak yang dimuliakan menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula ya kegiatan-kegiatan dia, kegiatan-kegiatan untuk memuliakan kitab yang mulia. Kegiatan apapun bentuknya untuk memuliakan kitab yang mulia, kegiatan untuk memuliakan Allah dan yang maha mulia, kegiatan apapun yang dalam rangka memuliakan Nabi yang mulia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat ayat 33. Dan ucapan siapakah, ajakan siapakah yang lebih mulia daripada ajakan orang yang menyeru kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi yang paling mulia itu adalah kegiatan mengajak manusia untuk taat pada Allah. Ya. Termasuk pula hadis tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an walama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan sudah tentu konteksnya dan mengajarkannya. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Orang yang hidupnya diwarnai dengan ketakwaan. Nah, kemudian mengerucut kepada di Mahkamah Konstitusi, di lembaga-lembaga pengadilan itu, ya, hakim. Lalu hakim tadi, hakim layak disebut sebagai yang mulia itu yang bagaimana? Itu hakim yang bertakwa, yang menegakkan keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka adalah kamu putuskan dengan adil. Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Idilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka hakim layak, patut disebut yang mulia ketika mereka menetapkan urusan manusia, urusan contoh sekarang adalah sedang perselisihan hasil pemilu. Ketika adil, kepala hakim itu menetapkan dengan adil, baru layak disebut yang mulia. Tapi ketika ada hakim misalnya itu kemudian dia membela yang bayar, dan yang benar, yang menang itu dikalahkan, yang kalah justru dimenangkan, membela yang bayar. Maka yang semacam itu sesungguhnya adalah hakim yang hina, tidak layak disebut yang mulia. Maka untuk kita semua, sahabat-sahabatku yang berbahagia, tentu kita juga ingin menjadi orang yang mulia, yaitu dengan kita mempelajari Quran Sunnah, difahami, diyakini, tasdik fi qalba, dan diamalkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bangsa, masyarakat.
Ketika